warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Botutihe, kelas C6, Prodi PGSD semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan isu-isu atau permasalahan mengenai pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang terjadi di Indonesia. Berikut penjelasannya. Isu-isu pendidikan ada 6, yaitu yang pertama, akses terbatas ke pendidikan. Yang kedua, ketimpangan pendidikan. Yang ketiga, kualitas guru dan tenaga pendidik. Yang keempat, kurikulum yang tidak relevan. Yang kelima, kualitas fasilitas dan infrastruktur. Yang keenam, kesenjangan digital. Yang pertama, akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antar tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi halangan bagi akses pendidikan merata. Yang kedua, timpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Yang ketiga, kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada kurangnya kepelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rata yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Yang keempat, kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan afektif. Yang kelima yaitu kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas. Dan saat ini yang buruk, kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang keenam yaitu kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses internet, informasi, dan pembelajaran online. Berikut isu-isu kesehatan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, hepatitis akut pada anak. Yang kedua, gagal ginjal akut. Yang ketiga, jumlah penderita HIV membludak. Yang keempat, diabetes anak. Yang kelima, penyakit kencing tikus. Yang pertama, hepatitis pada anak. Sebanyak 650 anak dilaporkan mengalami hepatitis akut di seluruh dunia. Dari angka itu, 9 anak dilaporkan meninggal dunia dan 38 anak lainnya memerlukan transplantasi hati untuk menunjang hidup mereka. Hepatitis akut ini juga terdeteksi di Indonesia. Penyakit yang mulai heboh pada Mei 2022 itu menimbulkan ketakutan di kalangan orang tua. Pasalnya anak-anaklah yang menjadi korban utama. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab hepatitis akut misterius ini. Tapi banyak juga yang menduga bahwa penyakit ini erat kaitannya dengan COVID-19. Yang kedua, gagal ginjal akut. Selain hepatitis akut misterius, gagal ginjal akut juga tiba-tiba muncul dan menyerang banyak anak di Indonesia. Penelusuran pun terus dilakukan hingga dipastikan bahwa biang keroknya adalah etilen glikol dan dietilen glikol yang ditemukan di obat sirup. Banyak produsen obat sirup anak
menarik produksi mereka untuk memastikan keamanan obat-obatan yang diajukan pada anak. Saat ini kasus tersebut sudah bertentangan, tak ditemukan lagi kasus gagal ginjal akut pada anak. Jumlah penderita HIV membludak. Pada tahun 2022 lalu, muncul data yang menunjukkan angka kasus HIV/AIDS di Indonesia cukup tinggi. Bahkan ada sekitar 274 anak yang usianya kurang dari 4 tahun terinfeksi HIV. Data ini cukup menghebohkan masyarakat sebab bagaimanapun HIV menjadi penyakit yang masih ditakuti banyak masyarakat. Diabetes pada anak. Kasus diabetes anak disebut terus meningkat sejak awal 2023 lalu. Bahkan menurut IDAI, kasus diabetes ini meningkat hingga 70 kali sejak tahun 2010 lalu. Dari data yang dimiliki DAI, sebanyak 1.645 anak menderita diabetes. Yang berikut penyakit kencing tikus. Leptospirosis atau penyakit kencing tikus sempat mewabah di Jawa Timur. Sebanyak 249 orang terinfeksi penyakit ini dan 9 orang meninggal dunia. Penyakit ini kerap muncul di musim hujan, terutama di daerah-daerah rawan banjir. Masyarakat pun diminta waspada agar tak terinfeksi penyakit kencing tikus. Berikut isu-isu ekonomi yang terjadi di Indonesia, ada 3. Yang pertama, masalah produksi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus disediakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Alhasil, untuk memenuhi permintaan yang begitu besar, produsen harus mengetahui jenis barang dan jasa yang dibutuhkan konsumennya. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah lainnya adalah bagaimana mendistribusikan produk dengan benar kepada konsumen. Distribusi adalah pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Intinya, tujuan distribusi adalah agar produksi produsen tersebut lebih luas dan menjangkau konsumen. Setelah produksi dipasarkan, produk tersebut dapat dikonsumsi. Yang ketiga, masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai ke konsumen, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan mengonsumsi atau membuang barang yang karena harga yang tidak terjangkau. Hal ini adalah pertanyaan lain yang harus dijawab oleh pabrikan sebagai pabrikan produk, di sisi lain sebagai konsumen.